pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari. Dalam Lentera Pagi ini, saya akan mengambil nats, dan nats itu kami dapat dari seorang teman, yaitu Bapak Eksekutor Jenderal Purnawirawan Bekto Suprapto. Dia memberi ayat kepada saya pada waktu tiap pagi itu, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membaca dari ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto yang telah memberi nats yang sangat luar biasa ini dalam situasi kondisi saat ini. Beliau mengangkat tentang flexing, yaitu pamer kekayaan. Jadi pamer kekayaan di media sosial, yaitu iklan produk barang dengan banyak tapi 0%. Mencari kekayaan tetapi melalui media sosial. Nah, sekarang ini di surat kabar, di TV, di berita-berita media baru berkembang dengan investasi bodong, dan itu mendapatkan uang hampir bermiliar-miliar. Banyak orang tertarik karena orang itu ingin instan, ingin cepat kaya. Lalu orang itu pinter memamerkan kekayaan dengan mobil mewah, rumah mewah, sepeda motor mewah, semua mewah, bahkan punya pesawat pribadi yang luar biasa. Sehingga banyak orang tertarik untuk menanamkan uangnya yang cukup banyak. Dan sekarang baru menjadi masalah hukum ditangani oleh polisi. Nah, kami akan mendasari dengan firman Tuhan ini, yaitu janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya mengasihi dunia itu mengasihi yang bersifat materi. Untuk apa? Untuk kesenangan kita. Nah, sekarang ini budaya hedonis, orang yang mencari kenikmatan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri baru berkembang, termasuk flexing. Sekarang baru berkembang. Tapi mereka mendapat dari mana? Ya, dari penipuan yang berkedok investasi bodong. Nah, justru itu yang dimaksud, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalamnya. Karena Allah
Tuhan dikirikan, kalau perlu disingkirkan, tapi roh duniawi, roh materi, roh hedonisme masuk dalam kehidupan ini. Nah, lalu sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi mereka yang berasal dari dunia, yang makasih dunia itu apa? Ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, dan itu bukan berasal dari Bapa. Itulah yang digunakan oleh banyak orang untuk menarik uang untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu oleh ayat 17, dan dunia ini yang seperti keinginan daging itu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, dunia ini sedang lenyap dengan keinginan daging itu. Sekali lagi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi ingat, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah untuk hidup selama-lamanya. Marilah kita tidak silau dengan flashing, orang yang pamer kekayaan dan sebagainya, sehingga kita ingin seperti dia, bahkan uang berapapun kita salurkan kepada rekening mereka, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, marilah kita sebagai orang yang selalu berpikir iman itu harus logis. Iman itu harus hukum legal. Jangan sampai kita menjadi korban tidak logis dan tidak legal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Di dalam minggu Prapaskah yang ketiga ini, kami menyadari banyak orang yang tidak ingin menderita, bahkan menjauhkan penderitaan, seperti yang dilakukan oleh Kristus yang menderita karena kedamaian, keselamatan untuk semua orang. Tetapi mereka justru mau mengorbankan orang lain untuk keinginan, hawa nafsu, egonya sendiri. Kiranya hal keinginan daging itu engkau jauhkan dari kami, dan itu keinginan daging akan lenyap seperti apa yang beri firman-Mu bersama dunia ini. Tetapi kami diingatkan agar kami berpegang, berpatuh seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Selamat pagi. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatan yang benar, dan jangan lupa untuk vaksin yang ketiga. Vaksin, kami barusan vaksin, tidak ada pengaruh di badan, enak sekarang. Sabtu pagi vaksin, khotbah, Minggu khotbah 2 kali, tetap segar, tidak apa-apa. Mari kita, mereka yang belum vaksin, kita vaksin. Kita bantu program pemerintah. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Amin.